Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 109 Murid Senior Jiang yang Baik Hati. Wang Yun benar-benar merasa seperti telah menemukan emas. Pada saat ini, rasa hormat dan kekagumannya terhadap Jiang Chen tak ada habisnya seperti aliran sungai. Beruntung, dia sangat beruntung. Jika dia tidak bertemu Jiang Chen, maka dia pasti akan terus mengolah teknik batu berawan sampai psikosis menyerangnya dan dia meninggal. Sepertinya orang yang baik hati bisa mendapatkan pahala yang baik. Dia berperilaku cukup baik di depan murid senior Jiang hari ini, dan karena itu, dia cukup beruntung untuk menerima bimbingan dari murid senior Jiang. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, masa depannya juga tidak akan terbatas. Satu-satunya hal yang membingungkan Wang Yun adalah, Jiang Chen, di usianya yang masih muda, mengapa ia memiliki kemampuan untuk menunjukkan masalahnya hanya dengan satu tatapan. Ini benar-benar membingungkannya. Namun pada akhirnya, Wang Yun hanya memuji bakat jeniusnya. Di dunia ini, ada banyak benda dan orang yang tidak dapat diukur dengan standar normal. Berdirilah. Tempat ini tidak buruk, aku sangat puas dengannya. Kau pantas mendapatkan bimbinganku, kata Jiang Chen. Dia menggambarkan aura seseorang dari atas. Sikap yang mulia dan ramah seperti ini dapat dengan mudah membuat siapapun tunduk padanya. Sial, monster macam apa orang ini? Big Yellow bergumam. Semakin dia mengikuti Jiang Chen, semakin misterius dia menganggap Jiang Chen. Terima kasih, murid senior Jiang. Wang Yun berdiri dari tanah, wajahnya menunjukkan ekspresi terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang. Ingat, jika ada sesuatu di sekte ini di masa depan, datanglah ke sini dan beritahu aku, kata Jiang Chen. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu istirahat murid senior Jiang dan murid senior Yan. Wang Yun mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Orang ini melompat turun gunung. Setelah memperoleh clue di rock skill, ini adalah momen paling membahagiakan bagi Wang Yun. Si kuning besar pun menggoyang-goyangkan ekornya dan mulai berjalan perlahan keluar halaman. Berhenti di situ, Big Yellow, kemana kamu pergi? Jiang Chen menyipitkan matanya. Jalan-jalan saja. Tinggal di sini pasti membosankan, kata Big Yellow dengan cengiran di wajahnya. Tidak mungkin, tetaplah di sini saja, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Jiang Chen memarahi. Jika dia membiarkan anjing ini keluar, mungkin tidak butuh waktu lama sebelum seluruh sekte hitam menjadi kacau. Sial. Aku, ayahmu, akan memeriksa apakah ada harta karun di sekte hitam ini. Big Yellow tidak senang. Jika begitu, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Lebih baik kau tetap di sampingku dan bersikap baiklah. Mulai sekarang, kemanapun aku pergi, kau akan mengikutiku. Jiang Chen berkata. Kemampuan anjing ini untuk merasakan harta karun adalah yang terbaik, dan sekte hitam, sebagai salah satu dari 4 sekte besar, pasti memiliki banyak harta karun. Jika dia membiarkan anjing ini keluar dan menyebabkan kerugian bagi sekte hitam, maka dia tidak akan bisa terus tinggal di sini. Sialan kau, beraninya kau membatasi kebebasanku. Sialan. Tiba-tiba aku merasa ngantuk, biarkan aku tidur dulu. Big Yellow merasa tertekan. Dia berjalan dengan marah ke sebuah ruangan. Namun, Jiang Chen dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Big Yellow memasuki ruangan, tubuhnya mulai bersinar dalam cahaya keemasan. Jangan bilang anjing ini akan berhasil lagi. Hanya dengan tidur, dia bisa naik level, aneh sekali. Jiang Chen masih ingat, terakhir kali Big Yellow menerobos, dia masih tidur. Dan sekarang, Jiang Chen bisa dengan jelas merasakan energi Yuan yang gelisah di dalam tubuhnya, ini adalah gejala bahwa dia akan menerobos. Jiang Chen menghela napas. Pewaris binatang iblis ilahi seperti Big Yellow selalu memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Anda tidak pernah benar-benar tahu kapan Big Yellow akan menerobos. Dan setelah dia menerobos, maka kemampuan bawaan baru yang kuat juga akan bangkit. Xiao Yu, apakah kamu merasa lelah setelah mengikutiku? Jiang Chen memegang tangan Yan Chen Yu dan bertanya dengan lembut. Sejak mereka meninggalkan kota merah hingga sekarang, Yan Chen Yu selalu mengikutinya. Dia telah melalui pertempuran dan pembunuhan terus-menerus, dan karena suasana yang intens, Jiang Chen jarang meluangkan waktu untuk mengurus Yan Chen Yu. Aku tidak lelah. Selama aku bisa berada di sisi kakak Jiang Chen, Xiao Yu tidak takut apapun. Selain itu, kakak Jiang Chen telah memperkenalkanku pada kehidupan lain yang sebelumnya tidak pernah berani kubayangkan. Ini benar-benar mengasyikkan. Yan Chen Yu berkata sambil tersenyum nakal. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Jika bukan karena ia mengikuti Jiang Chen, bahkan jika 9 meridian yin-nya berhasil terbangun, ia tetaplah seorang putri kecil di kota merah. Xiao Yu, kakak Jiang Chen akan menempuh jalan yang tidak biasa, dan kita akan mengalami lebih banyak kehidupan seperti ini di masa depan.
Kamu memiliki 9 meridian yin, dan kamu ditakdirkan untuk menempuh jalan yang luar biasa, jadi berkultivasilah dengan usaha terbaikmu. Setelah aku menyelesaikan perjalananku, aku akan menikahimu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Jalan yang ingin ia tempuh adalah jalan yang hanya ia sendiri yang tahu. Ini adalah jalan yang ditakdirkan untuk dipenuhi dengan pembantaian dan darah semua musuhnya. Hal pertama yang ingin ia lakukan setelah terlahir kembali adalah mencapai level puncaknya sebelumnya, dan kemudian memasuki alam abadi yang legendaris. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan setiap tetes darahnya untuk mendobrak pintu menuju alam abadi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasukinya, dan ini adalah penyesalan terbesarnya. Namun, sekarang dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jiang Chen tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan alam abadi saat ini. Kelahiran kembali hanyalah awal yang baru. Belum lagi alam abadi, bahkan saat dia bisa melangkah ke tanah benua ilahi masih jauh dari sini. Dalam. Yan Chen Yu merasa malu. Sejak Jiang Chen membantunya membangkitkan 9 meridian yin, Yan Chen Yu telah menyerahkan dirinya kepada Jiang Chen. Saat ini, ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan dia akan menikahinya, sulit baginya untuk tidak merasa gembira. Xiao Yu, berapa banyak kristal pembeku berusia 10.000 tahun yang telah kau serap? Jiang Chen bertanya. Saya telah menyerap sekitar sepertiganya, dan saya bersiap untuk memasuki kultivasi terpencil dan menyerap sisanya dengan segenap upaya saya. Saya ingin menerobos ke alam inti fana akhir sesegera mungkin. Kata Yan Chen Yu. Baiklah. Kondisi sekte hitam cukup cocok untuk berkultivasi. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, maka kamu sebaiknya tinggal di sini dan berkultivasi di masa depan. Jiang Chen berkata dengan sedikit kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia tercengang oleh kecepatan kultivasi tubuh ilahinya. Sejak 9 meridian yin Yan Chen Yu terbangun, ranah kultivasinya telah maju dengan cepat dan kuat, dan sekarang dia akan menggunakan kristal pembeku berusia 10.000 tahun untuk menerobos ke ranah inti fana akhir. Dengan kecepatan seperti ini, orang biasa hanya bisa merasa iri dan malu. Big Yellow sudah tidur, dan Yan Chen Yu sudah memasuki ruangan lain dan mulai berkultivasi sendiri. Jiang Chen sedang duduk sendirian di samping meja batu di dalam halaman. Dengan pikiran yang tenang dan rileks, dia menikmati angin dingin yang bertiup melewati pegunungan dan sungai. Energi jiwanya dan indera ilahinya melayang-layang di dalam halaman, memanjakan dirinya dan merasakan keberadaan alam. Sebagai seorang kultivator, hanya bergantung pada kultivasi saja tidaklah cukup. Dalam jalur kultivasi, wawasan adalah elemen yang paling penting. Alam inti fana hanyalah salah satu alam dasar, dan seseorang masih jauh dari memahami pentingnya wawasan pada tahap ini. Begitu alam kultivasi melewati alam jiwa tempur, dan mencapai alam raja tempur, wawasan menjadi sangat penting. Seorang prajurit raja tempur dapat mengendalikan hukum dimensi dan berdiri tinggi di atas massa, alam kultivasi di bawahnya tidak dapat dibandingkan dengan alam ini. Malam. Wang Yun datang sekali lagi. Bersamanya ada Huang Zheng dan murid-murid lain yang ditemui Jiang Chen sebelumnya, termasuk 3 murid penjaga yang telah dipukuli sedemikian rupa sehingga kepala mereka mulai menyerupai kepala babi. Wang Yun, ada apa ini? Jiang Chen melotot ke arah kelompok itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kalian semua bajingan, cepatlah dan minta maaf kepada murid senior Jiang. Wang Yun menyoraki para murid itu. Murid senior Jiang, kami dibutakan, kami tidak tahu itu kamu ketika kami menyinggung harga dirimu. Kami harap murid senior Jiang dapat memaafkan kami. Huang Zheng membungkuk dalam ke arah Jiang Chen. Benar sekali, murid senior Jiang, kami semua dibutakan, dan kami tidak dapat mengenali Gunung Tai. Kami sangat berharap murid senior Jiang dapat memaafkan kami, dan tidak menyimpannya dalam hati. Ini semua salah kami, murid senior Jiang, tolong hukum kami sesuai keinginanmu. Semua orang berbicara dan menyatakan pendirian mereka. Trio penjaga yang wajahnya dipukul berlutut di tanah dan mulai menangis sejadi-jadinya. Sakit, sakit sekali. Melihat apa yang telah terjadi, Jiang Chen tidak dapat menahan tawa. Dia tidak menanggapi masalah ini dengan serius, tetapi para murid ini menjadi sangat gelisah sehingga mereka bahkan datang ke sini untuk meminta maaf kepadanya. Namun, setelah memikirkannya, Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa mereka bersikap seperti ini. Reputasinya ada di sana, dan dia telah menentukan pertarungan dengan Nan Beichou dalam 1 tahun. Dia dianggap sebagai perwakilan sekte hitam. Orang-orang ini telah menyinggung perasaannya, jadi mereka pasti akan menderita siksaan dari masa depan Jiang Chen. Murid senior Jiang, ini adalah hadiah dari mereka semua. Aku sudah menghitung, totalnya ada 3.000 pil pemulihan fana di sini. Wang Yun mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. 3.000 pil pemulihan fana, ini bukan apa-apa bagi Jiang Chen. Namun, bagi para murid ini, itu sebenarnya jumlah yang sangat besar, terutama bagi para murid pemula.
Mereka tidak terlalu kaya sebelum ini, dan 3.000 pil pemulihan fana ini dapat dianggap sebagai semua kekayaan mereka. Dari sini, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka dengan tulus meminta maaf kepada Jiang Chen. Aku tidak pernah menganggap serius kejadian hari ini, jadi kalian juga tidak perlu menganggapnya serius. Mengenai pil pemulihan fana ini, kurasa kalian tidak begitu kaya, jadi ambil saja kembali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Murid senior Jiang, tolong terima pil pemulihan fana ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa merasakan kedamaian dalam pikiran mereka. Kata Wang Yun. Benar sekali, murid senior Jiang. Ini semua adalah rejeki kita, dan jika menurutmu itu terlalu sedikit, aku, Huang Zheng akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lebih banyak untukmu. Huang Zheng berkata lagi. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu orang-orang ini salah paham, jadi dia mengambil tas penyimpanan dan bertanya, baiklah, aku akan menerima pil pemulihan fana ini. Siapa namamu? Jiang Chen menatap Huang Zheng. Namaku Huang Zheng. Huang Zheng buru-buru menjawab. Kemarilah. Jiang Chen melambaikan tangannya. Huang Zheng tidak berani menunjukkan sikap acuh saat dia bergegas menghampiri Jiang Chen. Huang Zheng, kalian semua pasti sudah tahu pendekatanku sekarang. Benar, aku telah bertempur dalam 3 pertempuran selama kompetisi Provinsi Qi, dan aku telah membunuh 3 orang, termasuk Ling Ao dan Liu Suang. Aku, Jiang Chen, kejam, dan aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhku. Namun, aku tidak akan pernah melakukannya kepada temanku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan kalian semua atas apa yang terjadi hari ini, lagi pula, tidak seorang pun dari kalian yang mengenalku sebelumnya. Ambillah pil pemulihan fana ini dan bagikan kepada semua saudaramu. 1. Jiang Chen mendorong tas penyimpanan itu ke Huang Zheng. Dia telah melihat ketulusan orang-orang ini. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Sekte Hitam. Pil pemulihan fana ini tidak terlalu banyak di matanya, tetapi bagi para murid ini, itu sangat penting. Murid senior Jiang, ini. Tiba-tiba, Huang Zheng kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan memaafkan mereka dengan begitu mudah, dan bahkan mengembalikan pil pemulihan fana mereka. Murid senior Jiang adalah orang yang baik, kalian semua harus berterima kasih atas kebaikannya yang luar biasa. Kalian semua sebaiknya membantu murid senior Jiang di masa depan dengan hati yang tulus. Kata Wang Yun. Semua murid itu begitu tersentuh hingga mereka mulai menangis. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka telah salah tentang murid senior Jiang, dia sebenarnya adalah orang yang sederhana dan terus terang terhadap teman-temannya sendiri. Yang lebih penting adalah bahwa murid senior Jiang benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman-temannya.